Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Al-Munawwarah dengan NIM A1E1220002. Saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah manajemen konseling di sekolah yang diampu oleh Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview dan menjelaskan terkait materi yang ada di perkuliahan pada pertemuan kedua kemarin, yang mana terdiri dari organisasi, manajemen, dan yang terakhir ada administrasi. Langsung saja, untuk yang pertama ada organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan kelompok manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses kerja, dan hasil. Tujuan organisasi itu sendiri adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal, tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, kebijakan politik, strategi, anggaran, dan pengaturan yang telah ditetapkan. Diharapkan ketika bergabung dalam organisasi, individu maupun mencapai kesejahteraan dan produktivitas anggota organisasi tersebut. Selanjutnya ada manfaat organisasi. Yang pertama, adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang mengenai sosialisasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Selanjutnya, ada organisasi dapat mempengaruhi karir. Rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang tepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi. Dan yang terakhir, dengan adanya organisasi, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan ilmuwan baru. Selanjutnya, ada faktor dalam pembentukan organisasi yang meliputi adanya tujuan bersama organisasi, masyarakat, suatu yang akan diinginkan. Biasanya terumuskan dalam visi misi, target, tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Selanjutnya, adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan pembagian tugas. Selanjutnya, adanya kehendak untuk kerjasama. Anggota organisasi mempunyai kemampuan atau kehendakan untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Selanjutnya, ada manajemen. Menurut Melayu SPD Hasibuan tahun 2000 mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Tujuan dari manajemen menurut Siswanto 2007 adalah suatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan merayakan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Selanjutnya, ada tujuan manajemen juga dapat diartikan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen. Yang pertama, ada faktor lingkungan eksternal, sumber daya manusia, perencanaan, dan perorganisasian. Selanjutnya, ada komunikasi. Selanjutnya, ada pengendalian, budaya organisasi, teknologi dan inovasi, kebijakan dan prosedur, dan yang terakhir etika dan tanggung jawab sosial. Manfaat dari manajemen ini yang pertama, membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif.
profesional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Dan yang terakhir ada administrasi. Dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas, atau kegiatan yang terorganisir guna pengelolaan dan mengkoordinasikan suatu sumber daya, informasi, lembaga, sistem, atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi juga bisa diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara berturut-turut, baik dalam maupun dari luar. Selanjutnya ada tujuan administrasi. Administrasi bertujuan untuk monitoring atau memantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam perorganisasian perusahaan. Selanjutnya, administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan perorganisasian. Dan terakhir, administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau mencatat atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Selanjutnya ada faktor yang pembentukan administrasi dapat disimpulkan dari beberapa pembentukan administrasi, yaitu rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Selanjutnya, setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Hal yang dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Harus dengan adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang ada di dalamnya, memiliki struktur yang jelas di dalam anggota, dan yang terakhir diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Dan adapun manfaat administrasi dapat disimpulkan bahwa administrasi dilakukan agar tercapai suatu tujuan dalam suatu kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas, kehidupan kerja, ketertiban, dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Selain itu, administrasi juga memanfaatkan untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan yang matang hingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, mungkin cuma itulah pemaparan atau hasil review saya dari ketiga materi yang telah disampaikan pada